Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kelima Pratiwi. Hari ini kita akan membahas mengenai pengantar psikologi sosial. Nah, apa sih psikologi sosial itu dan apa sih yang dibahas dalam psikologi sosial itu? Nah, di sini kita akan mengenal lebih dalam apa sih psikologi sosial itu dan apa saja yang dikaji dalam ranah psikologi sosial itu. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai pendahuluan. Kemudian yang kedua, sejarah dari psikologi sosial itu sendiri. Yang ketiga adalah teori-teori dan perspektif dalam ranah psikologi sosial. Dan yang terakhir adalah metode-metode penelitian dalam psikologi sosial. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Dalam pendahuluan ini kita akan membahas definisi dari psikologi sosial itu sendiri dan juga tugas-tugas seseorang yang terjun dalam psikologi sosial, dalam ranah psikologi sosial. Nah, dalam definisi ini ada dua tokoh yang terkenal dalam hal definisinya. Yang pertama adalah Brand dan Cassin pada tahun 1996 dan yang kedua adalah Kenrick dan kawan-kawan pada tahun 2002. Nah, menurut Brand dan Cassin ini, psikologi sosial merupakan sebuah studi ilmiah yang membahas mengenai cara bagaimana seorang individu untuk berpikir atau think, kemudian berkeinginan atau desire, dan bertindak atau act dalam situasi sosial. Sedangkan menurut Kenrick dan kawan-kawan, psikologi sosial merupakan studi ilmiah yang membahas mengenai bagaimana sih seseorang itu berpikir, kemudian berperasaan, dan juga bertindak yang dipengaruhi oleh orang lain. Jadi, sebenarnya kedua tokoh ini mendefinisikan psikologi sosial hampir sama ya, tapi perbedaannya hanya dalam hal sudut pandang saja. Kalau yang Kenrick ini sudut pandangnya adalah orang lain, jadi subjeknya itu adalah orang lain. Tapi kalau si Brem ini lebih ke dalam hal situasi sosial. Iya. Jadi, berdasarkan dua tokoh ini, kesimpulannya adalah psikologi sosial itu merupakan studi ilmiah yang memiliki objek kajian tentang bagaimana seseorang berpikir, kemudian berperasaan, dan juga bertindak yang berada dalam sebuah situasi sosial. Jadi, perlu digarisbawahi ini situasi sosial karena apa? Kita mengkaji dalam ranah psikologi sosial. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai definisi dari psikologi sosial itu sendiri. Nah, kemudian apa sih tugas utama dari orang-orang yang terjun dalam ranah psikologi sosial, terutama dalam hal riset ya? Nah, ini ada dua. Yang pertama dalam hal description ya. Jadi, seseorang yang melakukan riset dalam bidang psikologi sosial itu tidak diperbolehkan untuk menambah ataupun mengurangi apapun yang terjadi dalam realitas sosial. Jadi, kalau kalian misalnya melakukan riset di lapangan kemudian menemukan data A, maka itulah yang kalian tulis. Jadi kalian tidak diperbolehkan untuk menambahkan data B, C, D, E, dan seterusnya. Karena apa? Karena dalam hal ini, seseorang dalam bidang psikologi sosial itu harus memberikan data yang sebenar-benarnya di lapangan. Itulah maksud dari description ini tadi. Kemudian yang kedua adalah explanation. Nah, apa sih yang dimaksud? Jadi, seorang ahli dalam bidang psikologi sosial itu harus menggunakan teori dan juga menghubungkan sejumlah teori psikologi sosial dengan realita yang telah dideskripsikan tadi.
Jadi ketika kalian terjun ke dalam lapangan, kemudian melakukan riset, mengambil data, nah kalian harus mengkaji hasil penelitian itu dengan teori-teori psikologi sosial. Jadi nggak cuman kalian ambil data dilaporkan, bukan seperti itu. Itu bukan lagi yang namanya pengkajian psikologi sosial, tapi kalian hanya mengambil data saja seperti itu. Nah, kalau kalian ingin melakukan riset dalam hal psikologi sosial, maka harus ada teori-teori yang masuk ke dalam riset tersebut. Nah, dalam hal ini karena kalian mengkaji dalam ranah psikologi sosial, maka kalian memasukkan teori psikologi sosial. Seperti itu. Nah, objek dari kajian psikologi sosial ini adalah pikiran, perasaan, dan perilaku sosial dalam hal konteks sosial. Jadi kalian sebagai psikolog sosial ya, jadi hal yang kalian teliti atau hal yang kalian dalami dalam sebuah riset itu objeknya adalah pikiran, perasaan, dan juga perilaku sosial. Jadi perilaku orang-orang dalam lingkungan kalian, perilaku masyarakat, seperti itu. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.